Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas setiap kami di planet bumi ini seperti di sorga. Dan nyatakan diri-Mu lewat firman-Mu, karena firman-Mu itu ya dan amin. Bahkan firman-Mu jauh lebih kuat dan jauh lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, yang sanggup menusuk amat dalam dan memisahkan roh dan jiwa, sendi-sendi dan sumsum, pertimbangan dan pikiran hati kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya oleh anugerah-Mu semua orang dibuat mengerti akan kehendak Allah, dan setiap orang dijadikan pelaksana kehendak-Mu yang kuat. Dalam berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus katakan amin. Haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Shalom semuanya. Nah, karena ini masih dalam rangkaian peringatan Paskah, maka saya akan singgung sedikit dan kemudian dirangkai pula dengan tema bulan ini, Compassion for the Lost. Nah, saudaraku, jadi nanti kalau saya menggunakan PowerPoint-nya kira-kira agak gak beraturan, mohon dimaklumi. Yang penting saya bisa mengalir dalam pimpinan Roh Kudus ya. Karena ada orang pakai PowerPoint, ada powernya tapi gak ada poinnya ya. Ada yang sebaliknya, ada poinnya, gak ada powernya gitu ya. Doakan supaya saya bisa bergerak dua-duanya. Ada power tapi juga ada poinnya ya. Nah, saudara kasih Tuhan, kita bisa melihat bagaimana perayaan yang sudah kita lewati. Satu pribadi ya, yang paling mengundang kontroversi di seluruh dunia. Sampai ada dikatakan the most controversial person in the world. Siapa dia? Gusti Yesus. Bayangkan lahir aja, baru lahir ini dari seorang perawan. Itu kontroversi. Lalu kemudian usia 12 tahun. Yang lainnya lagi main bakso dor, egrang, pate lele. Arek sekarang gak ngerti. Ini saudaraku, dia di rumah bait Allah bersoal jawab dengan imam kepala ahli Taurat. Sampai nggumun kabeh. Itu ahli Taurat ngomong so anak sopo iki. Oh pinter ciliknya lho, padahal roh kabeh Alkitab loh saudaraku ya. Itu kontroversi. Ya. Dan kemudian umur 30 tahun masuk dunia pelayanan. Waduh, air putih dirubah jadi anggur. Buta melihat, lumpuh berjalan, mati bangkit. Wah, kontroversi. Gak usah diiringi, gak apa-apa. Nanti tak kasih apa-apa. Begitu dia diadili dari pengadilan kekuasaan yang mewakili kaisar, berubah menjadi pengadilan rakyat. Salibkan dia, padahal tidak ada kesalahan. Bahkan dipanggil saksi-saksi, tidak bisa ditemukan kesalahan. Sampai saksi palsu pun tidak bisa ditemukan kesalahannya. Dan dihukum sesuatu penghukuman yang paling buruk, paling sadis, paling brutal. Penyaliban. Ya, itu kontroversi. Lalu apa lagi? Mati. Dan tidak sampai di situ saudaraku. Pada hari yang ketiga, bangkit. Ini dia. Kontroversi lagi kan. Bangkit dari kematian. Seperti yang dijanjikan. Lalu 40 hari kemudian dia naik ke sorga. Belum ada teknologi jet saudaraku ya. Enak bahasa Surabaya, ngawang. Shred. Aduh, sampai ketegangan kabeh. Orang-orang Galilea gini, melongo nih. 500 pasang mata. Jadi itu sebuah hal yang tidak bisa disangkali. Real terjadi. Lalu kemudian ditutupi awan, lalu malaikat datang. Hai orang Galilea. Yesus yang kamu lihat ini naik ke sorga. Turun lagi nanti dengan cara yang sama. Loh, kontroversi saudaraku. Jadi kita ini percaya Tuhan yang mengundang kontroversi yang paling dahsyat. Tidak ada keyakinan lain, tidak ada tokoh-tokoh yang lain yang seperti dia. Jadi memang betul dia itu Tuhan asli, seri-seri. Ya, nah kita lihat sekarang, next. Kalvari itu membuat kebangkitan Kristus itu betul-betul tidak dapat dielakkan oleh siapapun. Betul saudaraku. Sebuah kenyataan yang tidak bisa disangkal. Iblis itu penipu yang tertipu. Ya, dia pikir wis habis semuanya ketika disalibkan. Tapi saudaraku, dia tidak. Jadi gini, iblis itu selain penipu yang tertipu, iblis itu tidak maha tahu.
Kalau dia maha tahu, dia tidak akan pernah menyalibkan Yesus. Karena akan ada kebangkitannya menghancurkan segala kekuasaannya. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, yang maha tahu cuma Tuhan kita Yesus Kristus. Serahkan hidupmu, masa depanmu, dia yang maha tahu. Apa yang terjadi di depan kita. Ya, jadi memang keren saudaraku ya. Dan ini adalah bukti terbesar bahwa dosa manusia telah diselesaikan. Saudaraku, berabad-abad lamanya tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah dosa. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden. Tapi saudaraku dikasih Tuhan Yesus, ini keren banget. Ketika saudara harus tahu bahwa konsekuensi dosa itu adalah maut. Tuhan tidak mungkin membatalkan perkataannya sendiri. Karena setiap perkataan Tuhan itu undang-undang. God cannot violate his word. Tidak bisa batalin sendiri. Jadi dia harus tegakkan apa yang diucapkan. Tuhan itu konsekuen loh ya. Kalau dia ngomong A, dia lakukan itu. Nah, kita seringkali agak mencela-mencela ya. Kadang-kadang ya kita harus akui bahwa kita, kapan aku ngomong ngono, gak pernah aku. Wah enak, lu itu orang rekamannya, itu AI. Gitu. Padahal EDW. Itulah kita ya. Tapi Tuhan Yesus tidak. Konsekuensi dosa, saya harus berdosa. Dosa itu bukan sekedar perbuatan jahat. Dosa juga bukan sekedar perbuatan buruk. Dosa itu perbudakan. Kata dosa artinya bahasa Yunaninya hamartia. Melenceng dari tujuan. Melenceng dari sasaran. Makanya kita diminta bertobat. Karena dengan bertobat itu mengembalikan kepada yang melenceng itu kepada tujuannya. Saudaraku, Yesus telah melakukan. Roma 3:23 dikatakan bahwa sebab upah dosa adalah maut. Udah. Untuk bisa membereskan dosa, konsekuensinya harus ada darah, berarti nyawa yang dikorbankan. Dan Tuhan sudah berfirman itu. Nah, lalu tidak ada satupun yang bisa menyelesaikan dosa. Akhirnya apa? Dia harus mematuhi firman yang dia ucapkan sendiri demi menyelamatkan saudara dan saya. Siapa yang dulu gerejanya gereja Protestan, gereja itu ada satu di sana. Siapa? Gereja lama. UCD, Delta. Kita tahu semua lagu ini di gereja lama. Karena begitu Allah cinta dunia hingga jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Nah, kita mau buka kidung puji-pujian nyanyian rohani nomor sekian. Tunggal, bukan, ini aku cerita dulu. Supaya sampai beberapa orang berdiri, Pak Matius berdiri. Yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Makanya karena dia udah berfirman, dia harus genapi firman-Nya lewat dirinya sendiri. Aduh saudaraku, makanya tidak ada di dunia ini yang seperti dia. Orang Ambon bilang sing ada lawan. Orang ono tunggale. Orang-orang Yahudi sampai heran. Waktu mujizat dia buat. Yang begini belum pernah kita lihat. Misalnya orang arek Surabaya disuruh. Walare koyo ngene aku gak mandelok aku. Sudah bayangkan orang Surabaya ada di Israel waktu itu. Aduh saudaraku heboh loh. Wih. Nah saudaraku jadi jelas. Yesus yang mengalahkan dosa. Bukti terbesar dosa manusia. Itu finished, selesai. Oke, jadi cuma memang melalui Yesus. Jalan pengampunan dosa dapat terselesaikan dengan baik dan benar. Next slide lagi. Apa lagi? Kebangkitan Yesus adalah janji harapan terbesar di luar kuburan. Saudaraku, makanya ya orang itu, siapa yang suka nonton film drama Korea, drakor? Loh kalau saya angkat tangan, berdoa semua. Ini rajin berdoa di menara doa ini. Kalau kami berdua,
kami juga ada waktu kami sisihkan untuk nonton drakor. Oh tapi jangan sangka ya pagi-pagi kita udah biasa nih. 34 tahun aku menikah sama dia. Tiap pagi, every single morning kita bangun subuh, berdoa, nyembah Tuhan. Oh rohani kan? Setelah itu kita baca Alkitab bareng-bareng. Habis itu sarapan bareng. Habis itu ngapain? Berangkat ke gereja kantor. Wah kalau sudah di kantor so aku ngelayani konseling, ngajar, mimpin pertemuan, ngusir setan. Waduh, apapun khotbah. Udah sore atau malam kita pulang. Baru berdua nonton drama Korea. Jadi jangan lupa ya, setelah diikuti dengan aktivitas-aktivitas yang bermakna bagi kerajaan Allah. Kalau saya perhatikan film-film Korea itu kan terkadang kalau sekali mati deh. Kekasih kepada kekasihnya. Semoga kita berjumpa lagi dalam kehidupan yang selanjutnya. Aku berharap ketika dalam kehidupannya selanjutnya engkau tetap jadi kekasihku. Ku nantikan engkau di kehidupan yang selanjutnya. Wah kayak sakarpe dewe iso ngatur awake dewe ae. Mereka percaya apa yang disebut reinkarnasi. Saudaraku, mereka percaya kalau kamu hidup baik sebagai manusia, suka tolong orang, rajin berderma, maka kamu akan mati, hidup lagi jadi manusia. Tapi kalau hidupmu jahat, mati, hidup lagi jadi binatang. Jadi kadang-kadang kalau jahat jadi bisa jadi saudaraku. Ya lek jadi ngono, lek kaki jahat tadi kecoa. Tadi itu berat, wis. Ada yang mau jadi kecoa? Mari saya beritahu saudara, hanya di dalam Yesus dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa mati, dia hidup. Dan kalau dia hidup, dia tidak akan mati. Artinya mati selama-lamanya. Yesus yang bisa buat seperti itu, ada harapan. Jadi mati itu kita tutup mata di bumi, meleknya Firdaus Tuhan. Keren. Coba saudara sama-sama. Tutup mata 2 detik aja. 1, 2, 3. Merem. Hup, melek. Masih di Rock Royal. Kurang mati. Ciorep. Oke, kita lanjutkan lagi. Kebangkitan Yesus bukti terbesar. Bahwa kematian telah kehilangan kuasanya. Jadi gini. Powerless. Boleh ada satu orang tinggi besar, Pak Rendra. Tinggi besar. Tahu? Bagus. Ayo, bagus. Ini. Tadi saya ketemu dia di RCC ya. Jam 11 ya kita tadi jumpa ya. Oke, bagus. Oh, pos cocok sama gue deh. Nyata besar bedanya. Kamu di belakang saya. Jadi waktu Adam Hawa belum jatuh dalam dosa. Yang namanya mati itu, maut itu powerless. Seperti lebah, tidak ada kekuatannya apa-apa. Tidak bisa ada daya sengatnya. Jadi yang namanya mati itu tidur. Turun ini. Nah yang ngono. Saudara lihat itu. Kata mati, pertama kali yang ngomong mati, Alkitab bilang, itu Tuhan. Kejadian 2 ayat 17. Bukan iblis ataupun yang lainnya. Tuhan, artinya apa? Kematian itu jangan khawatir. Ada dalam kendalinya Tuhan. Ada dalam kontrolnya Tuhan. Oke. Tapi Adam Hawa jatuh dosa. Ketika dosa diizinkan bekerja dalam hidup mereka. Yang namanya mati yang powerless ini. Tidak ada kekuatan kuasa. Dia hidup dan berubah jadi sesuatu yang mematikan. Nah, cocok wis. Ini gak bagus mana ya. Tutup bagus gue. Wis gak bagus. Welek. Kemanapun kita pergi. Maut mengancam hidup kita. Dadang bisa lepas dari kuasa maut ini. Saudaraku, tidak ada harapan. No hope, hopeless. Makanya saudaraku, kata mati bagi orang di luar Yesus. D-nya itu adalah desperate. Dead. Putus asa. E-nya apa? End of everything. Orang Surabaya ngomong entek. A-nya apa?
agony. Ada kekejaman yang terjadi dalam penyiksaan. Dalam kerajaan kegelapan. T-nya apa? Teror. Teror. Hanya apa? Hell. Jelas. Neraka disediakan. Tidak ada yang bisa menyelesaikan. Tapi kalau mati orang dalam Yesus, lain. Lain. D-nya apa? Dalam rumah Bapakku banyaklah tempat. Daddy's home. D-nya. E-nya adalah everlasting life. Kehidupan kekal disediakan. Tidak bisa mati lagi. A-nya apa? Absolute salvation. Keselamatan mutlak. Bukan semoga, mutlak. Hidup kekal. Luar biasa kan. T-nya treasure. Disediakan harta yang tak terkira. Lalu hanya adalah heaven. Firdausnya Tuhan disediakan buat kita. Nah hanya Yesus ketika ini ya. Lalu kemudian mari saudaraku. Alkitab berkata hari ketiga Yesus bangkit dari kematian. Dan kemudian kunci G. Waktu dia bangkit. Saudara harus tahu ya. Waktu dia bangkit. Bukannya Yesus kesulitan untuk bangkit karena disergap sama iblis. Tidak. Yang jelas adalah iblisnya kesulitan gak kuat nahan. Sampai akhirnya jebol. Great. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Dan hidup selamanya. Iblis dikalahkan. Kepalanya diremukkan. Kata tak itu gak sih. Gak pentolo aku. Dan. Hai maut di mana sengatmu? Saudaraku, tapi ingat ya. Kepalanya memang sudah dihancurkan. Tapi ekornya sampluane gitu loh. Harus tetap berjaga-jaga. Mas Bagus, atas nama bangsa Indonesia saya ucapkan terima kasih. Semoga amal ibadahmu diterima di sisinya. Amin. Kembalilah ke kursimu sana. Haleluya. Bangga gak punya raja yang luar biasa ini saudaraku. Selalu ada harapan buat masa depan. Selalu ada kemenangan disediakan. Haleluya. Terus. Next, sekarang what next? Ya, apa yang harus kita lakukan? Next lagi. Untuk mengalami kuasa kebangkitan. Yang pertama, begini. Kata bangkit itu dalam bahasa Yunani ada beberapa kata yang digunakan di Perjanjian Baru. Misalnya anastasis. Makanya kalau ada yang mengandung dan dokter bilang, "Wah, anakmu perempuan." Tak usulkan kasih nama Anastasia. Artinya kebangkitan gitu ya. Nah, ada lagi kata yang lain, anistemi. Nah, ada kemiripan. Artinya yang pertama anistemi adalah pindah kedudukan atau perubahan kedudukan secara jasmani. Apa artinya? Pindah posisi, bukan pindah gereja. Pindah posisi. Dari mana posisinya? Kolose 1 ayat 13-14 berkata, dari kuasa kegelapan kepada kerajaan Kristus. Pak Rendra, iki mati si GTV ini iki. Tolong diuripno. Jamaah. Aku ndelok kono terus gak iso tolak-toler ini pisan. Sing kono kecilian. Ya usulan saya ini dihidupkan. Yang kecil sana tuku TV yang 100 ini loh. Ada. Oh gangguan. Ya wis gak apa-apa. Ini aku ke sisi sini ya. Saudaraku ya kasih Tuhan. Kalau satu, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita. Memindahkan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Apa itu? Di dalam dia kita memiliki penebusan kita. Pengampunan dosa. Kerajaan anaknya yang kekasih. Kerajaan apa? Kerajaan Kristus. Kenapa saya sebutkan Kristus? Dengar. Kata Kristus itu artinya bukan cuma the anointed one atau seseorang yang diurapi. Kristus itu yang benar artinya begini. The anointed king, raja yang diurapi. Jangan dihilangkan kata rajanya. Karena berbicara raja selalu ada pemerintahan. Berbicara raja ada kerajaannya. Saudaraku, kita dipindahkan dari kuasa kegelapan kepada kerajaan Kristus.
Sehingga pemerintahan Kristus yang adalah raja harus jadi raja totalitas dalam hidup kita. Bukan cuma di kebaktian hari Minggu. Yesus harus jadi raja di rumah kita, di kantor kita, di bisnis kita, di sekolah kita. Dimanapun dia raja. Jadi keadaan kita harus sama ketika kita di dalam gereja maupun di luar gereja. Kapan itu ada orang telepon kami. Karena ada orang dititipi seseorang yang butuh pertolongan ke rumahnya. Dan orang yang dititipi ini adalah orang yang orang lain tahu bahwa itu adalah orang yang sudah melayani Tuhan. Nah, orang yang dititipkan ini memang butuh ditolong. Jadi dititipkanlah ke situ sementara. Baru seminggu sudah mulai kelihatan. Waduh, kok ini sih orang Kristen? Di gereja, haleluya. Aku ya heran. Orang-orang dulu banyak. Di luar ngomong haleluya. Begitu masuk gereja, haleluya. Ngomong syukur di luar. Di jeruk gereja, syukur. Laupo. Ngomong syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Laupo. Coba bayangkan bojomu ngomong. Suami ngomong istri. Yang I love you. Apa mendem namamu? Pasti bojomu ngomong. Nyebut ya apa sih? Nyebut. Banyak orang begitu ke gereja tuh jadi lain. Halo. Saudara tahu, begitu 2 minggu tinggal bersama mereka. Sama orang yang aku anak-anak Tuhan ini. Nangis-nangis orang itu minta pulang. Minta dikeluarkan. Kenapa? Gak seperti keadaan waktu di gereja pelayanan. Kelihatan kayak malaikat. Tapi kehidupan sehari-hari tidak seperti itu. Hati-hati loh saudara. Anda harus betul-betul pindah posisi. Kristus harus jadi raja. Kalau enggak kita model kita itu Kristen main drama terus. Saya bukan kenal, aku tahu bintang film Korea yang ganteng, tinggi ganteng. Namanya Kim So Hyun. Pertama kali saya nonton dia, film Korea kerajaan Joseon, namanya Moon Embracing the Sun. Sedap. Itu waktu COVID, kita nggak boleh kebaktian, nggak boleh ke kantor, work from home semuanya. Jadi ya bisa nonton aku, 20 episode selesai. Raja Joseon. Berapa bulan kemudian ketemu Kim Yosun lagi saya. Main film, jadi mata-mata Korea Utara menyusup ke Korea Selatan. Orang yang sama, beda peran. Berapa bulan lagi saya ketemu Kim So Hyun lagi. Main drama Korea yang lain. Jadi juru rawat, it's okay to not be okay. Nah ya, beberapa wanita tersenyum mandu-mandu. Ngerti maksud saya. Pak Andrian, Pak Rendra, Pak Robert. Tidak tahu karena mereka bertekun dalam doa dan pengajaran para rasul-rasul. Berapa bulan kemudian 2 tahun lalu saya ketemu lagi Kim So Hyun jadi menantu konglomerat. Drama Korea namanya Queen. Apa? Queen of Tears. Jadi kita ini hamba Tuhan harus tahu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi juga harus tahu dunia yang disukai anak-anak muda sekarang. Wah, haleluya. Oke, saya lanjutkan. Oke, Kim So Hyun silakan berubah peran karena dia artis. Dan itu tuntutan sutradara. Tapi ada banyak orang Kristen. Bukan artis. Dan bukan ada kontrakan main drama. Tapi hidupnya drama terus. Iki bikin capek itu kayak gini nih. Bagaimana kita, ini istilahnya ini ya. Jadi batu sandungan. Orang-orang seperti ini dia belum mengalami itu loh. Anistemi. Cuma agama Kristen. Malah kalau orang Surabaya lebih enak. Bukan Kristen tapi ten Kris. Boten Kristen. Ten Kris. Halo. Biarlah aslinya saudara ketika kebaktian. Di rumah juga begitu. Di kantor ya begini. Di pelayanan apapun di dunia marketplace. Saudara tetap sama seperti saudara menghadap kepada Tuhan. Saudara masih bersama saya? Amin. Dari hamba dosa kepada hamba kebenaran. Roma 6 ayat 18. Dulu dikuasai dosa.
Sekali lagi saya katakan, dosa bukan sekedar perbuatan buruk. Dosa itu perbudakan. Yohanes 8:34 Yesus berkata, barang siapa berbuat dosa, ia adalah hamba dosa. Perbudakan. Kalau saudara baca buku-buku tentang perbudakan di abad-abad yang lampau, negara yang banyak perbudakan itu 4 musim. Ketika musim dingin, itu bos-bos itu beli budak, budak gak ada haknya lagi. Tidak ada aturan hukum bisa mengatur, bahkan untuk keselamatan nyawanya budak itu. Sini ada pengacara. Saiki gak iso semena-mena, zaman dhisik. Kademen nih bosnya, aduh hujan salju, bakar dia api unggun kecil. Udah adem nih, aduh panggil salah satu budaknya, berbaring, dibelah perutnya. Dan kakinya dimasukkan ke dalam perut yang berdarah-darah itu, hanya untuk menghangatkan kakinya. Ini zaman perbudakan gitu. Saya kisah itu saudara, dosa jangan dianggap remeh loh. Jangan pikir, wis gak apa-apa, aku minta ampun dosa. Anda mencobai Tuhan. Itu jerat daripada si jahat. Makanya mesti bertobat totalitas. Kuasa kebangkitan itu betul-betul meninggalkan segala bentuk kebiasaan lama. Seharusnya aku cige. Isi lagu ini berkata, ku telah mati dan tinggalkan apa? Cara hidupku yang Kenapa? Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Tinggalin. Galatia 2:20. Gimana Galatia 2:20? Itu loh. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Yohanes berkata begini, barang siapa ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus. Wajib. Bukan semoga le iso ya, le gak iso ya gak apa-apa. Gak bisa. Alkitab katakan wajib hidup sama seperti Kristus hidup. There is no force. There is no space for sin anymore. Gak ada ruang bagi dosa lagi. Itu baru kuasa kebangkitan saudara. Lupa aku mangan apa, tetap mangan sego campur, tahu campur, kupang lontong balap, rujak cingur, kelanting, jajan pasar betul kabeh. Pak saya enggak bisa hidup gimana kecukupan. Justru Anda hidup benar, tinggalkan dosa, kemerdekaan. Dan beralih hidup melakukan kehendak Allah. Kata kehendak, bahasa Yunania telema. Telema itu artinya begini. Apa saja yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Koma. Dengan maksud Tuhan ingin memberkati hidup kita. Tuh, lihat tuh. Kalau kita mentaati kehendak Tuhan dalam hidup kita. Orang Manado bilang so pasti, so tantu. Tuhan berkati pangana. Berkat akan datang setelah kita taat melakukan kehendak Tuhan. Contoh, makanya berkat ini bonus. Beli HP, dapat casingnya. Beli sepeda motor, bonusnya helm. Wajar gak? Wajar, enggak wajar apa? Tuku helm kepingin itu sepeda motor. Itu banyak terjadi orang Kristen gitu. Ke gereja. Dulunya suka Gunung Kawi dulu ya. Begitu percaya Yesus dibaptis sekarang gereja. Tapi motivasinya berkat terus. The same motivation. Sama motivasinya. Tempatnya aja yang beda. Gunung Kawi gak ada AC ini. Kayak gini ada AC ini.
Come on saudaraku. Kehendak Allah harus yang pertama. Baru kemudian bonus berkat pasti sediakan. Halo, ojo diputer lo ya. Lek diputer ngeluh. Ada ungkapan berkata dalam bahasa Madura begini, bagus sekali. The main thing is to keep the main thing. The main thing. Madura pintar Inggris. Hal yang utama adalah tetap menjaga yang utama. Tetap utama. Gitu loh. Kehendak Allah itu utama. Tetap dijaga. Utama. Berkat bukan yang utama. Itu cuma bonus. Setelah saya mengakukan kehendak yang utama. Kalau Anda tidak dalam posisi melakukan kehendak yang utama dan tetap dijaga menjadi utama. Maka selanjutnya. Bukan the main thing lagi. Monteng awakmu. Nah ketika sudah monteng, tidak bertobat, tidak memperbaiki prioritas. Akhirnya sin. Saudara yang bilang bukan saya. Halo. Kita aja lagi ya. Next slide lagi. Jadi sudah hidup benar. Suami-suami. Belajar dari Tuhan Yesus. Yohanes 17 ayat 17 dan seterusnya berkata begini. Firman-Mu adalah kebenaran. Yesus menguduskan dirinya bagi para murid-muridnya. Supaya murid-muridnya dikuduskan dalam kebenaran. Terus 18. Enggak ada ayat tadi. Dengar suami. Buat komitmen hidupmu harus kudus. Supaya istri anak-anakmu dikuduskan dalam kebenaran. Pengurapan mengalir dari kepala. Amin. Ayat 19. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka. Supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Amin. Kata kudus adalah giasmos, salah satu bahasa Yunani pakai. Artinya kudus itu apa? Dipisahkan dari dunia. Dan sampai di situ ya ada komanya. Lalu dikhususkan bagi Allah. Bapak masih jadi pendeta semua? Enggak. Anda tetap pengacara, Anda tetap bisnismen, Anda tetap guru, Anda tetap karyawan, Anda tetap ibu rumah tangga, Anda seprofesi apapun. Anda tinggalkan cara hidup yang lama. Karena Anda tahu bahwa Anda sekarang dikhususkan bagi Tuhan. Itu baru kata kudus yang benar. Kehidupan yang kudus seperti itu. Saudara masih bersama saya? Oke. Ya. Kita akan lihat lagi. Yang berikutnya artinya apa? Bangkit secara rohani melawan semua kesuaman. Aduh saudaraku. Hangat-hangat tai ayam. Anget-anget tai ayam. Di Surabaya ini apa itu? Suam-suam kuku apa? Saya khawatir kalau saya ngomong ini istri saya marah. Coba nanti tapi tolong ini mungkin kalau enggak pantas ya jangan direkam, diedit ya. Hangat-hangat tai ayam. Itu bahasa Jawanya apa? Maksud hangat-hangat telek PT. Apa sih bagus. Ada orang gitu saudaraku. Alkitab Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 19. Tuhan tuh marah sama jemaat Laodikia. Siapa orang Manado di sini? Ada darah Manado siapa? Satu. Saya ada darah Manado juga ya. Bahasa Manadonya ya saudaraku. Namanya suam-suam itu lau-lau. Jadi di jemaat Laodikia. Akhirnya mau Manadone itu. Aduh saudaraku. Gak panas gak dingin. Itu gak ada kepastian. Gak bisa sepenuhnya Yesus bertakhta. Contoh. Suami ngomong sama istri. Kunci D. Jadi kita ngerayu istri. Nyanyi dulu. Aku sampai hari ini nyanyi lagu-lagu cinta buat istriku loh Pak Adrian. Berapa hari lalu aku nyanyi F. Berapa hari lalu aku nyanyi lagu ini. Izinkanlah ku kecup keningmu. Saja ini gak perlu izin. Soraya kan. Tapi saya nyanyi. Bukan karena ada di dalam angan. Esok pagi
kau buka jendela, kan kau dapati seikat kembang merah. Bengi-bengi kate turu aku ngono ta. Seneng deh. So sweet. Atau lagu yang lain. Lagu yang anak-anak muda lagi tren sekarang. De. Kini terasa sungguh, semakin engkau jauh, semakin terasa dekat. Akan ku kembangkan kasih yang kau tanam di dalam hatiku. Seneng kan bojone gitu loh. Sudah habis nyanyi gitu, saya ngomong sama istri begini, yang lu lah tahu toh yang setahun itu 365 hari. Oh ya iro sih aku, kalau dikandani aku ya iro. Saya tala yang izinkan aku dalam 1 hari saja. Aku pergi dengan mantan pacarku. Ayo aku tanya ibu-ibu, ho-oh atau heh? Ada jawaban, ho-oh, heh? Ayo, ibu-ibu jawab yang mana? Ho-oh atau heh? Loh jawaban yang mana? 1, 2, 3. Anda tidak akan pernah mengizinkan suamimu dalam 1 tahun. Jangankan 1 hari, 1 jam aja. Itu sudah banyak artinya. Hati-hati loh saudara. Kita ngomongnya, oke. Saya lihat di gereja itu, tapi bukan di Surabaya Pak Andrea. Kutub Utara bagian pedalaman yang diam dalam gua-gua tepi jurang 500 meter, perempatan jalan gang buntu. Jurang. Nyanyi gini, oke. Aku mengasihi Engkau Yesus. Air mata, air hidung, air mulut semua keluar. Tapi begitu keluar dari gereja, bukan Yesus. Coba renungkan. Ini model sing suam-suam kuku. Akhirnya kompromi. Gak panas, gak dingin. Tergantung situasi Pak. Ikut kayak termometer loh Pak. Nek panas aku munda Pak. Adem, modern. Termometer, tapi bukan termostat. Kalau termostat itu kita ngatur. Suhu sekian, jebret. Ditetapkan mengikuti seperti itu. Next lagi, jadi ayo. Menyala-nyala gitu loh. Saudara, saya akan tunjukkan kepada saudara. Bahwa ketika Anda tidak seperti semula yang membara kasih mula-mula. Alkitab mendefinisikan itu sama dengan kemalasan. Malas bahasa Ibraninya rafah. Bukan rafah. Jehovah Rafah, Allah menyembuhkan. Rafah, beda ya. Apa itu rafah, malas itu? Pertama, membiarkan begitu saja. Makanya perlu kita itu punya satu sikap. Ada yang disebut dengan perfeksionisme sedikit bolehlah. Kayak istri saya ini ungunya 6. Lek ngerjain apa-apa kepingin ini sempurna. Tapi ya saya pikir betul juga. Mesti gak boleh sembarangan tadi. Pokoknya mari, pokoknya lulus, pokoknya lolos. Tapi berusaha yang terbaik. Tapi kalau enggak itu namanya kemalasan. Apalagi sibuk melakukan yang bukan seharusnya. Bukan melakukan yang hal utama. Receh-recehan dikerjakan. Yang utama seek first the kingdom of God and righteousness. Sekali lakukan. Cari dahulu kerajaan Allah setelah kebenaran. Sekali lakukan. Ini malas saudara. Terlalu santai. Loh. Saudaraku, Tuhan ingin kita. Ada lagu lama itu, C minor. Pemain musik semua kembali. Saya udah mau selesai. Ku dengar suara perang. Ku dengar suara Tuhan. Dan ku dengar dia memanggil namaku. Ingat ya lagu presenter dulu. Mari maju, maju, maju ke medan peperangan.
Tiada waktu untuk santai. Ada orang saudaraku, semua dianggap santai. Ini males. Apalagi berhenti sebelum selesai. Saya bergaul dengan Pak Arifin ini sudah puluhan tahun ya. Ada satu yang saya perhatikan. Yang dia gak suka apa? Kalau ada orang dikasih kepercayaan suatu tugas, tidak diselesaikan sampai tuntas. Marah beliau. Dia bilang gini, Roni perhatikan lu ya, orang-orang yang kalau kamu kasih tanggung jawab, terus berhenti di tengah jalan, tandai mereka. Kenapa saudaraku? Tidak bertanggung jawab. Itu kemalasan. Apalagi? Kekecewaan. Lu kok bisa Pak dikategorikan kemalasan? Ketika saudara kecewa, tawarkan. Gak paten, gak pelayan-pelayan, gak apa-apa. Gereja ya gak mege kuno tok. Surabaya wae gereja rek. Kekecewaan membuat Anda tidak bisa maksimal. Dikategorikan kemalasan. Lalu apa? Intensitas berkurang. Dulu menggebu-gebu sama Tuhan. Aduh. Dulu kebaktian seperti ini. Cepetan ta. Aku gak enak terlambat iki. Ayo. Waduh saiki neng nong neng gong. Neng nong neng gong. Sampai di gereja. Udah terlambat jauh. Pas pendeta angkat kedua tangan. Pulanglah. Dan bawa berkat Tuhan. Cik ngomong ini. Untung kebagian doa berkat. Lah kenemenan sih rek. Tapi enggak ada di sini ya semuanya. Intensitas berkurang. Hati-hati loh saudara. Burn out. John Maxwell membagi ada beberapa tipe. Yang pertama, hold out. Nyerah. Kedua, pertama, the cup out. Nyerah. Gampang nyerah. Kedua, hold out. Pertama gak nyerah, tapi akhirnya nyerah. Yang ketiga, burn out. Gak menyala-nyala lagi. Sudah mulai, ini bahasa Ibraninya bagus. Arasen. Enak ya bahasa Jawa. Aku gak bisa khotbah gini di Jakarta saudara. Apa Pak? Apa? Arasen. Aras-arasen sembahyang. Aras-arasen baca Alkitab. Itu dikategorikan intensitas berkurang. Malas. Oke. Tapi saya hubungkan sekarang. Compassion for the lost. Kalau orang ada G. Musik siap. G. Bantu aku bagus. Greng. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Hey. Saudara, kalau orang menyala-nyala nular. Setrika panas berguna Pak. Setrika dingin. Suwek kabeh itu kain. Nyetrika setrika adem. Bedah kabeh. Tapi kalau setrika panas, saudara taruh aja. Plak. Saudara tarik, licin langsung. Kekristenan yang panas itu. Nular. Otot kawat balung mesti keringet medang jahe. Rawi-rawi rantas, palang-palang tuntas. Hah? Ikuti saya. Hah? Coba ikuti jemaat. Tangan kanan kepala kanan. 1, 2, 3. Hah? Pulang ke rumah orang tanya. Kok bawa apa mau? Hah? Ceritain sama dia. Apa itu maksudnya? Next. Amin. Orang kalau ada roh kebangkitan. Maka yang dikeluarkan salah satunya adalah compassion. Belas kasihan buat yang hilang. Amin. Dan harus punya mentalitas apa? Sengaja beritakan Injil. Sengaja bersaksi. Sengaja. Gak usah pakai gini. Tuhan jamaah, kapan Roh Kudus saya pergi? 2000 tahun lalu Yesus ngomong, pergi. Sudah Tuhan Yesus ngomong pergi. Tinggal pergi, tinggal bersaksi. Katakan sama saya, sengaja
On purpose. Sengaja aku beritakan Injil. Tutup datang ke kotamu. Sengaja beritakan Injil. Kami di Jakarta, satu kali Tuhan taruh Matius 25 itu. Waktu Tuhan bilang gini, kalau kamu Tuhan kapan kami lihat engkau lapar, haus dan sebagainya. Ketika aku lapar kamu kasih aku makan. Ketika aku haus kamu kasih aku minum. Ketika aku telanjang kamu kasih aku pakaian. Ketika aku dalam penjara kamu mengunjungi aku. Kapan kamu seperti itu? Tuhan bilang gini, kalau kamu melakukannya kepada saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Kenapa mau melakukan untuk seperti golongan tadi itu yang lemah? Compassion. Ada perasaan yang disebut dengan belas kasihan. Lalu kami bentuk tim saudaraku. Kita sekarang, saya Pak keluar masuk penjara. Maksud saya pelayanan ke penjara-penjara. Ada foto-fotonya. Kita tiga tempat. Pertama Lapas Cipinang. Next. Yang pertama. Nah ini kita di Lapas Cipinang. Kita bukan pelayanan hit and run. Bawa uang 6 juta, beli makanan, kasih makan 200 orang. Lalu kemudian khotbah, pulang. No, kita berkali mikir, gak bisa. Kita gak tahu indikator pertumbuhannya. Lalu apa? Bikin kelas pemuridan. Seminggu 2 kali Pak. Pemuridan ini. Saudara, kita sampai sekarang angkatan ke-6. Pakai buku apa? Kingdom Journey kita itu. Pemuridan. Dan hasil pemuridan. Next. Ini. Baptis seorang di mana? Di Lapas Cipinang. Saudara, jiwa Pak penting Pak. Kene metu duit rapopo. Kalau ndak ada belas kasihan ya, sapa sing gelem repot-repot rono. Next lagi. Yang lain. Yang sebelumnya. Saya dengan istri saya menekuni pelayanan di Rutan Pondok Bambu. Penjara khusus wanita. Ini dia. Aku ya diajak melok aku. Dampingi aku ya sayang. Dia maunya berdua selalu. So sweet. Nah. Aduh banyak orang perlu ditolong. Perlu dengar kabar baik. Dan berikut ini. STT Kingdom Jakarta membuat MOU dengan Rutan Salemba. Ini dia. Itu karutannya. Ngapain STT Kingdom ke sana? Kasih kuliah gratis. Gratis. Kita yang keluar duit saudaraku. Demi supaya mereka. Angkatan pertama kemarin mulai berapa hari lalu. Muridnya 29 orang. Saudara, nah kalau kita tidak melakukan apa yang Yesus suruh, turu toain oma. No. Compassion. Ayo saya ajak saudaraku. Saya tanya saudara, sudahkah pembantumu pernah saudara beritahukan tentang kasih hebat? Sudahkah sopir saudara? Sudahkah pegawai saudara, teman saudara? Dengar nama Yesus lewat hidup saudara. Kalau tidak ada compassion kita pasti tutup mulut. Makanya kita mesti pergi. Come on man. Ada sukacita kalau kamu memenangkan jiwa. Saya sering ketemu orang Kristen. Mukanya cemberut. Bisa dipastikan tidak pernah bersaksi. Tidak ada sukacita. Tapi kalau orang bersaksi walaupun cuma menyampaikan Yesus. Belum sempat ngajak dia berdoa terima Yesus seandainya. Ada tetap sukacita. Terima kasih aku di kesempatan kasihkan kabar baik. Jangan sampai menyesal. Satu kali saya kencing bersama teman saya. Orang laki kan biasa berjajar pulau-pulau kan kencingnya. Berdiri semua baris. Aku ngomong sama temanku di sebelah. Ya apa ya ini saya ngomong bahasa Jawa. Ketemu ya meneh yo. Ya mulai. Seret. Teman saya pulang pakai motor.
Berapa jam kemudian aku ditelepon, meninggal dia tabrakan. Kepalanya pecah kena aspal. Saya nyesal saudaraku, temanku belum dengar Injil. Sehari itu saya aku enggak mau kehilangan kesempatan. Jadi kita kalau naik pesawat di sebelah, sebentar lagi ceritakan Yesus. Udah berapa kali di atas pesawat saya berdoa buat orang terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Naik taksi, sengaja saya kalau pergi ke kantor sinode, aku sengaja naik taksi ataupun Grab. 15 menit cukup untuk menyampaikan kabar baik. Ditolak, bolak-balik. Tapi ada juga driver yang akhirnya mau buka hati terima Yesus. Dan kita menepi di jalan raya. Mendoakan dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sukacitanya luar biasa saudara. Compassion. Mari saudara. Bukan karena cuma bulan ini. Seluruh waktu hidup saudara. Pastikan lewat hidupmu. Orang lain melihat Yesus nyata dalam hidupmu. Bila orang lain melihat Yesus dan kerajaan Tuhan nyata dalam hidup setiap kita. Kita bagi berdiri bersama-sama.